Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana untuk kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kemarin ada permintaan ya, minta untuk membahas bab 9 ya, khususnya yang latihan 4 ya. Oke, jadi bab 9 ini mengenai pengukuran sudut. Oke, langsung saja kita menuju ke latihan 4. Nah, latihan 4 ini menentukan dan mengukur besar sudut pada bangun datar lainnya. Jadi untuk latihan-latihan sebelumnya ada bangun segi 4, ada juga bangun segitiga ya, bagaimana cara mengukur sudutnya pada bangun datar tersebut. Nah, ini untuk latihan 4 ini bangun datar lainnya. Jadi selain segitiga dan segi 4, ini ada segi 5, segi 6, bahkan sampai segi 8. Oke, langsung saja kita ke nomor 1 ya. Ini saya berdekat. Ukurlah besar setiap sudut pada bangun datar berikut. Kemudian hitunglah jumlah besar sudutnya. Ini jadi ada nomor 1 ada 3 ya. A, B, dan C. Yang bagian A ini adalah bangun segi. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ini segi 5. Kemudian yang bagian B ini segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6. Yang C ini segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, segi 8 ya. Oke, jadi kita diminta mengukur besar tiap sudutnya, kemudian jumlah besar sudutnya berapa. Maksudnya jumlah besar sudutnya setelah kita ukur, kita jumlahkan itu ada berapa ya. Oke, ini sudah coba saya kerjakan. Mari kita lihat bersama-sama. Oke ya. Oke, untuk yang bagian A dulu kita lihat segi 5 di sini. Untuk yang sudut A sama sudut E ini merupakan sudut siku-siku ya. Kita lihat di sini berarti setiap sudutnya besarnya sudut A itu 90 derajat, sudut E itu juga 90 derajat. Kemudian untuk sudut B bisa kita ukur dengan menggunakan busur derajat ya. Kita ingat ya, titik tengah busur itu kita himpitkan dengan titik sudut yang mau kita ukur ya. Nah, ini sudut B, maka titik tengah kita himpitkan dengan titik B ini. Nah, kemudian garis pada busur ini yang warna merah, ini juga kita himpitkan dengan kaki sudut. Nah, oke. Setelah berhimpit, kemudian kita lihat skalanya. Nah, skala di sini ya, kurang dekat ya, enggak apa-apa. Jadi kita mengukur sudut B ini berarti dari sini ke sini ya, berarti kita lihat nolnya. Yang 0 ini yang bagian dalam berarti ya. Oke, sini sepanjang ini. Nah, ini antara 120 dan 130 ya, berarti 125 sudut B. Ini balik biar gini aja biar lebih jelas ya. Oke, jadi 125 untuk sudut B besarnya. Ya, betul sekali ya. Jadi nolnya kita lihat di sini yang dari nolnya itu yang skala atas ya. Maka kita bacanya yang skala atas. Nah, ini pas di tengah-tengah antara 120 dan 130 kalau kita perpanjang ya. Berarti sudut B 125. Nah, demikian juga untuk mengukur sudut C. Nah, sudut C sama kita himpitkan tadi ya. Titik tengah busur dengan kaki dengan titik sudut, kemudian kaki sudutnya dengan garis merah ini yang ada di busur ya. Oke, kita himpitkan lagi, kita lihat di sini skalanya. Ya, ini berarti kita pakai skala yang atas ya, karena nolnya yang atas, sudutnya yang kita ukur ke sini. Nah, maka besar sudut C-nya itu kita lihat di sini. Nah, ternyata 110 derajat itu besar sudut C. Nah, kemudian besar sudut D. Besar sudut D sama caranya ya, kita himpitkan. Nah, ini seperti ini.
Oke, sudah. Skalanya yang atas ini kita perpanjang. Nah, garisnya di tengah-tengah sini antara 120 dan 130 berarti 125 ya. Dah ketemu ya semua ya, besar sudut A, B, C, dan D ini sudah saya tuliskan. Nah, kalau untuk mengulang kembali, jadi segi 5 ini tadi besar sudut A adalah 90 derajat, sudut E yang mudah dulu ya 90 derajat tadi, sudut B kita ukur besarnya 125 derajat, sudut C 110 derajat, dan sudut D 125 derajat. Karena kita diminta total sudut pada segi 5 tersebut, maka kita tambahkan ya. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D tambah sudut E sama dengan 90 tambah 125 tambah 110 tambah 125 dan ditambah 90 derajat. 90 tambah 125 hasilnya adalah 215, 110 tambah 125 hasilnya 235 ditambah dengan 90 hasilnya ini kita tambahkan jadinya 450 ditambah 90 hasilnya 540 derajat. Jadi besar sudut atau total sudut pada segi 5 adalah 540 derajat. Sebenarnya ada cara yang lain juga untuk menentukan total sudut pada bangun segi banyak ya, mungkin dengan cara kita hubungkan. Nah, kira-kira dari bangun ini akan terbentuk berapa buah segitiga? Nah, segitiga sendiri itu sudutnya adalah 180 derajat ya, total sudut segitiga. Lah ini dari segi 5 ini terbentuk berapa buah segitiga? Nah, aduh maaf lah ini ya. Ini kalau kita buat garis seperti ini. Jadi ada berapa segitiga? 1, 2, 3. 3 buah segitiga, berarti 3 kita kalikan dengan 180. 3 kali 180 itu hasilnya juga sama 540 derajat. Jadi bangun segi 5 ini total sudutnya adalah 540 derajat. Dengan cara kita buat garis-garis yang ada pada bangun ini terbentuk menjadi berapa segitiga. Kemudian bisa juga kita menggunakan rumus ya. Jadi rumusnya adalah itu termasuk bangun berapa. Misalnya kalau besar sudut bangun segi 5 berarti seginya adalah 5, kita kurangi dengan 2. Jadi ini sebagai patokan ya. Kita kalikan dengan 180 derajat ya. 5 dikurangi 2. Itu sebenarnya rumus ini kita ambil dari tadi ya, cara dengan kita hubung-hubungkan menjadi berapa banyak segitiga, karena 180 itu adalah total sudut segitiga ya. Ternyata segi 5 itu kalau kita hitung jumlah besar sudutnya kan ada 5. Nah, 5 dikurangi dengan 2, ini patokannya. Jadi berapapun misalnya segi 6. Nah, maka 6 dikurangi 2 dikalikan dengan 180. Nah, itu ya. Ini cara yang kedua untuk menentukan jumlah sudut ya pada bangun segi banyak ya. Jadi cukup kita masukkan rumusnya, 5 dikurangi 2 kali 180 sama dengan 3 kali 180 sama dengan 540 derajat. Oke, kita percepat sedikit. Kemudian untuk yang bagian B, ini adalah bangun segi 6 ya. Bangun segi 6 itu setelah saya ukur ya, kita ukur besar sudutnya masing-masing K, L, M, N, O, dan P itu adalah 120 derajat masing-masing sudutnya. Kemudian kita tambahkan ya, jadinya 120 dikalikan 6 ya. Ini caranya 120 tambah 120 dan seterusnya kali 6. Nah, maka di sini sama dengan 6 kali 120 hasilnya adalah 720. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus ya, yang kita hubung-hubungkan jadi berapa buah segitiga tadi. Ternyata untuk segi 6 itu bisa terbentuk menjadi 4 buah segitiga kalau kita hubung-hubungkan. Coba kita lihat ya, apakah benar ya. Ini 1, maaf agak bengkong-bengkong, tidak apa-apa. 2 ya toh. Terus ini 3 ya, aduh ini 4, 1, 2, 3, 4, ada 4 buah segitiga. Maka
segi 6 itu rumusnya adalah 4 kalikan 120 derajat. Caranya ini tadi ya. Jadi kita tidak perlu membuat berapa segitiga, cukup kita rumuskan aja seginya segi berapa, segi 6, berarti 6 kurangi 2 kali 180. Nah, itu didapatkan dari tadi ya. Hasilnya adalah 720 derajat ya, sama ya. Dengan kita mengukur masing-masing sudut atau tiap sudutnya dengan menggunakan rumus. Oke, selanjutnya kita ke bagian C. Bagian C ini ada segi 8 ya, yaitu segi 8 PQRS TUVW ya, segi 8 PQRS TUVW itu kira-kira total sudutnya ada berapa? Nah, ini juga sudah saya buatkan seperti ini ya. Jadi sudut P 135 ini sudah saya ukur ya tadi di soalnya dengan menggunakan busur derajat ya. Saya cek lagi apakah betul 135. Oke, kita himpitkan di sini. Ya, nolnya yang bagian dalam berarti. Oke, sini ke sini ya. Antara 140 dan 130 ya, ini kalau kita perpanjang ya berarti 135 ya, betul. 135 dikalikan dengan ada berapa sudutnya, ada 8 ya, kali 8 ya. Ini masing-masing sudut P sampai dengan W itu masing-masing 135, berarti kita tambahkan atau kita kalikan 8 hasilnya 1080. Itu kalau kita hitung satu persatu. Kalau kita gunakan rumus dengan rumus segitiga tadi ya, berarti karena segi 8 berarti 8 dikurangi 2, jadi ini adalah konstanta ya, 2-nya maksudnya semuanya segi berapapun dikurangi 2 dikalikan dengan 180. Hasilnya adalah 1080 ya, sama dengan kita mengukur satu persatu. Oke, itu untuk jawaban soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Berapa besar setiap sudut pada segi 6 beraturan? Nah, tadi sudah kita bahas. Jadi segi 6 beraturan itu berarti besar tiap sudutnya adalah total sudut segi 6 itu adalah 720 derajat. Ya, ini untuk segi 6 beraturan ya. Beda lagi kalau segi 6-nya tidak beraturan. Beraturan itu berarti tiap sudutnya besarnya sama. 720 dibagi 6 hasilnya adalah 120 derajat. Lanjut ke soal nomor 3. Apakah semua bentuk segi 6 mempunyai jumlah besar sudut yang sama? Karena segi 6, apakah semua bentuk segi 6 mempunyai jumlah besar sudut yang sama? Iya. Jadi total sudutnya yang ditanyakan ya, total sudut pada segi 6 ya. Jadi ya, semua bentuk segi 6 jumlah besar sudutnya sama, yaitu 720. Bukan besar sudutnya loh ya, tapi jumlah. Jadi kalau ditotalkan itu jumlah sudutnya adalah 720. Kalau ukuran sudutnya mungkin bisa berbeda kalau bentuknya tidak beraturan ya. Lanjut ke soal nomor 4. Apakah semua bentuk segi 8 mempunyai jumlah besar sudut yang sama? Iya ya. Jadi jumlah sudut, ini sudah saya tulis juga ya. Semua bentuk segi 8 mempunyai jumlah besar sudut yang sama, yaitu 1080 derajat ya. Jadi tadi kalau kita susah untuk mengukur satu persatu, kita gunakan rumus yang pakai segitiga tadi, patokannya 8 kurang 2 kali 180 derajat. Hasilnya 6 kali 180 adalah 1080 derajat. Lanjut ke nomor 5. Karena kita sudah mengetahui rumusnya, berarti berapakah jumlah besar sudut pada bangun segi 12? Lah, mau bangun segi 12, segi 14, kalau kita punya patokan rumus dari segitiga tadi, berarti kalau segi 12 itu adalah ya, karena seginya 12 berarti 12 dikurangi 2 kali 180. 10 kali 180 derajat hasilnya adalah 1800 derajat ya. Jadi jumlah besar sudut pada bangun segi 12 adalah 1800 derajat ya. Untuk materi ini juga sudah kita bahas ya di playlist ya, bagaimana cara menghitung sudut pada bangun segi banyak ya. Mungkin nanti akan saya tuliskan ini di atas ya, bagaimana cara mengukur atau menghitung jumlah sudut pada bangun segi banyak.
Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan 4. Untuk latihan-latihan berikutnya dari buku SPS Matematika untuk kelas 4, 5, dan 6, ikuti terus di channel YouTube Privanesta ya. Jadi ini sudah kita buat untuk kelas 5, sudah lengkap semuanya dari mulai bab 1 sampai latihan ulangan akhir tahun. Ini rencananya yang kelas 4 yang masih belum lengkap akan segera kita lengkapi, dan juga kelas 6 juga masih tahap proses ya kita buat. Oke, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila suka dengan video ini bisa di like dan mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang lain yang membutuhkan, dan ikuti terus di channel YouTube Privanesta. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.